Assalamualaikum teman-teman. Bahasa keuangan untuk bisnis yang ketiga ini adalah seri terakhir dari uraian yang mendasar mengenai pengenalan informasi keuangan untuk keperluan bisnis secara umum, termasuk pengetahuan awal dalam pembuatan financial modeling. Tentunya teman-teman harus tetap memahami lebih mendalam, terutama informasi keuangan yang relevan dengan bisnis yang dipilih atau dilaksanakan saat ini. Pembahasan dalam sesi ini akan menguraikan tentang jenis-jenis dan manfaat dari suatu analisa atas laporan keuangan untuk dapat disimpulkan lebih mendalam mengenai keadaan keuangan perusahaan berikut produktivitas kegiatan usaha berdasarkan parameter informasi keuangan. Selain itu akan diuraikan pula bagaimana menginterpretasikan akuntansi sebagai suatu seni logika matematika dan hubungannya dengan double entry bookkeeping atau pencatatan berpasangan. Melalui contoh-contoh yang sederhana, di mana tujuannya adalah memberi kemudahan bagi teman-teman UMKM dan milenial yang tidak memiliki latar belakang pendidikan keuangan, dapat mengenal dan lebih memahami bagaimana proses akuntansi itu diimplementasikan. Dalam prakteknya, saat ini pekerjaan proses akuntansi hampir sekitar 90% sudah dapat dilakukan secara otomatis melalui software yang sudah mudah untuk didapatkan. Analisa laporan keuangan dilakukan dengan menilai kondisi keuangan dan kinerja operasional perusahaan dengan melakukan analisa atas informasi keuangan yang sudah diproses melalui mekanisme akuntansi. Hasil dari analisa keuangan dapat digunakan sebagai salah satu alat bagi pemilik, manajemen perusahaan, kreditur atau bank, serta investor untuk pengambilan keputusan sesuai dengan kepentingannya. Kewajaran atas hasil analisa keuangan akan sangat bergantung kepada proses akuntansi yang menjadi dasar penyusunannya. Ada beberapa metode analisa yang biasa dilakukan perusahaan, yaitu 1. Analisa horizontal, disebut juga sebagai analisa tren, yaitu dengan melakukan analisa dengan membandingkan komponen laporan keuangan satu periode dengan periode lainnya. Contohnya, dalam jenis kegiatan usaha yang sama diperoleh informasi bahwa secara persentase tahun 2019 harga pokok penjualan adalah 65% dari total penjualan. Tahun 2020 harga pokok penjualan adalah 70% dari total penjualan. Atas informasi tersebut, dilakukan analisa atas perbedaan atas bobot harga pokok penjualan terhadap penjualan dari dua periode tersebut. Yang kedua, analisa vertikal adalah analisa atas laporan keuangan pada periode yang sama. Contoh, membandingkan komponen biaya dalam laporan laba rugi terhadap pendapatan untuk menilai struktur biaya terhadap perolehan pendapatan. Apakah sudah wajar dan mencerminkan efektivitas atau efisiensi. 3. Analisa rasio dengan melakukan pengukuran satu atau beberapa komponen lainnya dalam laporan keuangan untuk mendapatkan informasi seperti rasio lancar, yaitu menilai ketersediaan modal kerja untuk membayar hutang lancar. Rasio profitabilitas untuk mengukur tingkat keuntungan ke berbagai komponen informasi keuangan. Rasio pinjaman terhadap modal atau disebut juga debt equity ratio. Rasio aktivitas untuk mengukur tingkat efektivitas perusahaan untuk sumber daya perusahaan dan lain-lain analisa rasio. Yang keempat, analisa yang dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa metode analisa keuangan horizontal, vertikal maupun analisa rasio.
Diagram dan flow logika matematika akuntansi tahap awal. Saya sampaikan untuk menunjukkan bahwa akuntansi dengan pendekatan logika matematika adalah sangat mudah untuk dipahami. Dalam tahap ini, secara sederhana bercerita bagaimana seorang pengusaha memulai awal usahanya, di mana kegiatan utama usahanya adalah melakukan usaha perdagangan suatu produk. Perusahaan diresmikan dan mulai beraktivitas pada tanggal 1 Januari 2020, di mana tampak adanya entitas perusahaan yang terpisah dari pemilik perusahaan. Proses akuntansi atas kegiatan ini diuraikan sebagai berikut. Pertama, diawali calon pengusaha atau pemilik menyetor uangnya ke dalam perusahaan sebagai setoran modal sebesar 60 juta, di mana 20 juta akan digunakan sebagai modal kerja dan 40 juta sisanya digunakan untuk pembelian peralatan untuk kegiatan usaha. Semua aliran dana dari pemilik tersebut tampak melalui arus kas perusahaan. Adapun dana yang masuk tersebut akan diklasifikasikan sebagai aset perusahaan, yaitu berupa kas dan peralatan, setelah diklasifikasikan sebagai modal perusahaan. Dari alur garis terputus, tampak klasifikasi dari akun yang terkait, di mana setoran modal akan dicatat dalam kelompok modal, sementara kas masuk ke dalam kelompok aset yang karena sifatnya yang liquid, masuk ke dalam kelompok aset lancar, dan merupakan saldo akhir dari laporan arus kas pada tanggal 1 Januari 2020. Demikian pula dengan peralatan yang dibeli dari bagian setoran modal, masuk sebagai kelompok aset, dan karena peruntukannya bersifat jangka lebih dari 1 tahun, akan dikelompokkan sebagai aset tetap. Dari aspek persamaan akuntansi, terlihat bahwa liabilities ditambah modal adalah 60 juta dan sama dengan jumlah aset sebesar 60 juta. Sehingga persamaan akuntansi terpenuhi berikut logika matematikanya. Informasi keuangan yang disampaikan seperti ini biasa disebut sebagai neraca awal pendirian perusahaan, di mana neraca awal ini akan berubah seiring waktu dengan kegiatan operasional perusahaan berlangsung. Dalam tahap operasional selanjutnya, akan terjadi kegiatan pembelian dan penjualan barang yang menjadi bisnis utama perusahaan. Karenanya akan terkait dengan adanya pemasok dan pelanggan atau konsumen perusahaan. Kegiatan operasional perusahaan, baik jenis dagang, jasa maupun industri, biasanya dimulai dengan melakukan kalkulasi mengenai biaya yang akan dikeluarkan dan menjadi beban operasional yang terkait dengan penjualan. Selanjutnya, menetapkan rencana harga jual produk, termasuk di dalamnya strategi dan upaya yang akan dilakukan agar rencana operasional dapat berlangsung sesuai yang diharapkan. Pada akhir Februari 2020, diperoleh informasi berikut ini. Perusahaan melakukan pembelian barang dari pemasok senilai 15 juta dengan perhitungan dibayar tunai melalui kas sebesar 13 juta dan atas sisanya pemasok memberikan kredit selama 1 bulan untuk pelunasan sebesar 2 juta. Dalam skema tampak jumlah persediaan sebesar 15 juta masuk sebagai aset perusahaan. Jumlah ini akan dijelaskan nanti. Hutang atas pembelian sebesar 2 juta masuk sebagai liabilities atau hutang lancar perusahaan. Pembayaran sebesar 13 juta tampak di operational cash outflow atau arus kas keluar operasional. Terjadi penjualan secara akumulatif hingga akhir Februari senilai 20 juta. Diterima secara tunai sebesar 15 juta dan atas beberapa konsumen diberikan kredit penjualan selama 1 bulan dengan nilai penjualan kredit sebesar 5 juta. Nilai penjualan sebesar 20 juta diklasifikasikan sebagai pendapatan atau penjualan
sebagai bagian dari laporan laba rugi. Penerimaan tunai penjualan masuk melalui arus kas masuk operasional. Jumlah penjualan kredit sebesar 5 juta diklasifikasikan sebagai piutang dalam aset lancar perusahaan. Harga pokok penjualan dihitung berdasarkan jumlah atau volume barang yang terjual, dikalikan dengan harga pembelian barang tersebut, dalam hal ini adalah sebesar 12 juta. Harga pokok penjualan 12 juta akan diklasifikasikan dalam laporan laba rugi sebagai komponen biaya operasional langsung. Dan atas barang yang dijual senilai 12 juta akan mengurangi jumlah persediaan barang yang diklasifikasikan dalam aset lancar dalam neraca. Hal ini menjelaskan poin 1 di atas, di mana nilai pembelian sebesar 15 juta sudah di net off atau diperhitungkan dengan pengurangan persediaan barang dagang sebesar 12 juta karena penjualan, sehingga yang tampak dalam nilai persediaan adalah 3 juta. Perusahaan pun mengeluarkan berbagai biaya operasional termasuk upah buruh dan biaya operasional lainnya sebesar 3 juta selama periode Januari dan Februari 2020. Biaya operasional ini dikelompokkan sebagai komponen laporan laba rugi, dan pengeluaran dari biaya operasional ini tampak dalam arus kas operasional keluar. Posisi saldo awal kas pada laporan arus kas Januari-Februari merupakan posisi kas awal neraca pendirian tanggal 1 Januari 2020. Posisi kas pada akhir periode pelaporan yaitu 28 Februari 2020 merupakan posisi kas dalam aset perusahaan yang berasal dari saldo akhir laporan arus kas periode Januari-Februari. Adapun laba rugi dari kegiatan perusahaan yang diperoleh dalam laporan laba rugi merupakan bagian dari komposisi modal yang biasa disebut sebagai laba rugi ditahan dan menunjukkan kenaikan atau pengurangan posisi modal pada periode laporan keuangan. Sebagaimana pada awal pendirian perusahaan, dalam skema ini, persamaan akuntansi menunjukkan hasil yang sesuai, di mana liabilities ditambah modal sebesar 67 juta adalah sama dengan nilai aset sebesar 67 juta, dan hal ini memenuhi logika matematika. Adapun informasi posisi keuangan atau neraca 28 Februari 2020 dihitung berdasarkan posisi keuangan 1 Januari 2020 ditambah atau dikurangi dengan aktivitas pendapatan dan biaya serta arus kas pada periode Januari-Februari 2020. Kegiatan tersebut tercermin melalui laporan keuangan berupa laporan laba rugi periode Januari-Februari 2020, laporan arus kas periode Januari-Februari 2020, laporan posisi keuangan atau neraca tanggal 28 Februari 2020. Dalam skema ini menjelaskan keterkaitan antara informasi laporan laba rugi, laporan arus kas atau cash flow, serta laporan posisi keuangan atau neraca.